Oke, jadi hari ini kita bahas bagaimana Pancasila bukan cuman sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai pedoman hidup kita sehari-hari. Izin bertanya, Bu. Eh, Katanya mengamalkan Pancasila itu penting banget ya, Bu. Tapi kenyataannya seperti yang kita tahu sendiri, hukum di negara kita ini tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Jadi, dan kita ini cuma rakyat biasa, Bu. Jadi, apa gunanya kita mengamalkan Pancasila jika negara kita sendiri aja seperti itu? Oke, pertanyaan yang bagus banget, Elo. Jadi, kamu nggak sendiri, bukan cuma kamu yang berpikir seperti itu, tapi coba kamu pikir deh. Pancasila itu bukan cuma milik pemimpin, Elo, tetapi milik kita semua. Tolong dipahamin ya semuanya. Seperti contoh, kalian membantu teman-teman kalian tanpa pamrih. Itu termasuk salah satu contoh dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Seperti juga kalian membantu orang tua kalian, kalian sopan, santun. Itu termasuk dari ketuhanan, kesatuan, seperti itu. Justru dari hal kecil itulah perubahan besar terjadi. Negara kita butuh orang-orang seperti itu yang dapat menjadi contoh di lingkungannya, walaupun lingkungannya itu kecil. Dan itu kamu, Rel. Tapi, Bu, semua itu kecil dan nggak mungkin berdampak buat negara kita ini. Coba bayangin, kalau anak muda di Indonesia yang skeptis tetapi tetap bertindak yang benar, coba bayangin bakal jadi kayak gimana nih Indonesia, negara kita yang kita cintai. Nah, ketemu lagi di kampus, oke? Oke. Dadah. Nah, Udah jam 12 nih. Udah masuk waktu zuhur. Sholat dulu yuk. Hukum sholat. ntar aja lah. Males deh. Mending gak usah sholat zuhur. Ya deh, gua juga masih ngantuk. Nanti aja dah, wifi-nya lagi cepet nih. Astagfirullah. Kalian ini. Sholat itu kan bukan sekedar kewajiban. Tapi itu juga bentuk kita bersyukur. Kita bisa main game, tidur, ngobrol. Tapi sholat sering disepelein. Padahal kan itu harus. Gue baru paham. Ternyata mengamalkan Pancasila tuh ya begini. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Bukan cuma percaya, tapi kita juga harus mengamalkan. Bener loh, ngingetin juga kan bagian dari ibadah. Yuklah sholat, nggak ada ruginya juga. Ya juga sih. Yuk, mumpung belum iqomah. Setuju deh, daripada ntar nyesel kan. Ya udah deh, kali ini aja gak langsung jadi alim juga. Parah sih mereka malah ninggalin kita. Iya, loh, lihat tuh, kayaknya ada yang gak benar deh. Fir, coba ngomong rusa. Pasti jadi rusa. Suara kamu kayak bayi. Besok kita ajarin Vira ngomong huruf R ya. Enji, Kenny, Dila, kata-kata kalian tuh nyakitin. Kita tuh harus menghormati orang lain seperti kita ingin dihormati. Itu adalah ajaran Pancasila. Semua orang itu berhak dilakukan secara adil dan beradab. Ngejek itu bisa nyakitin hati meskipun niatnya cuman bercanda. Maaf ya Fir, kami gak mikirin kalau kamu bakal jadi sedih. Iya Fir, kami minta maaf ya. Kita tetap teman kan? Maaf ya Fir, kami gak akan ngejek lagi. Sebelum kita nobar, kita sholat dulu yuk, biar kita makin kompak. Boleh, ayo. Nah, hebat kan kalau kita bisa saling menghargai. Kalau gitu kita bisa jadi lebih akrab. Betul. Jatuh. Jadi sayang kan? Kapan sih kita jadi staff lagi? Mau apa? Nyembatin mamanya tuh? Gak lagi lah kalau pesan itu. Kayak minum pengaruh. Aku capek. Kenapa kalian nyuruh aku ngerjain semua ini sendiri? Ya aku bukannya gak mau bantu Mar, tapi aku gak ngerti tugasnya. Jadi aku pikir ya kamu aja yang kerjain.
Kamu kan pinter. Lagian kamu so idealis banget sih. Semua tugas maunya dikerjain cara kamu doang. Iya sih kamu, Mar. Kami kan udah coba bantu, tapi kamu gak suka sama hasil kerja kami. Iya kamu nih. Tahu gak, aku tadi asih sama Pak Husnul. Katanya ya sudah rapi, sketsa kami. Mantap ya? Loh, ada yang ribut tuh. Yuk samperin. Yuk. Weh, tungguin dong. Teman-teman, jangan marah-marah dulu dong. Kan masih bisa dibicarakan baik-baik. Indah juga. Kamu nggak harus ngerjain semuanya sendiri. Yang lain juga. Coba ayo ajak kerja sama. Kan biar adil, biar ngerti semuanya kan. Iya sih, tapi aku cuma pengen ngerjain tugas ini dengan baik. Betul. Kerja kelompok itu bukan soal yang paling pinter loh, tapi gimana cara kita untuk menyelesaikan pekerjaan ini secara bersama. Ini loh salah satu contoh pengamalan sila keempat dari Pancasila, yaitu musyawarah dan mufakat. Nah, kalian mentang-mentang Indah yang paling pintar itu jangan dikasih semua dong ke dia. Nah, bener tuh kawan-kawan. Jadi, tugas kelompok itu harusnya dibagi sama rata, nggak dibebankan kepada satu orang. Itu adalah suatu bagian dari sila kelima Pancasila, kawan-kawan. Ya udah, ayo kita bahas bareng-bareng. Maaf ya kalau aku terlalu memaksakan diri. Aku juga minta maaf ya, Mar. Ayo kita kerjain bareng-bareng. Iya, Mar, maaf ya. Gas. Aku juga minta maaf ya, Mar. Aku bakal berusaha sebaik mungkin. Permisi, Bu. Iya loh, Maaf ganggu waktunya, Bu. Boleh ngobrol sebentar? boleh. Jadi gini, Bu. Relo mau minta maaf. Kenapa Lelo? Ada apa? Jadi, minggu lalu Relo sempat keras kepala. Tapi setelah semua kejadiannya berlalu, Relo jadi paham. Ternyata menerapkan Pancasila itu tidak hanya sekedar teori, tapi harus benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagus banget. Justru kamu udah bagus banget. Kamu bisa belajar dari pengalaman. Justru disinilah kamu belajar Pancasila di kehidupan nyata. Seperti itu. Iya, Bu. Relo bakal janji untuk kedepannya Relo bakal lebih terbuka, Relo bakal bekerja sama, Relo bakal terus belajar untuk jadi warga negara yang baik dan benar. Nah, gitu dong. Itu semangat yang luar biasa banget. Oke. Nah, semangat terus ya, Relo. Gak apa-apa. Lanjut terus. Terima kasih, Bu. Iya.